Semutani. Semutani, aduh Semutani, mohon maaf. Semutani, silakan semua. Oke, thank you. Saya menggantikan Laut Samuel. Oke, selamat malam ibu-ibu, bapak-bapak yang terkasih. Kita akan mulai dengan doa. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Bapak untuk saat di mana kami boleh bersama berdoa dan juga kami boleh bersama merenungkan satu bagian dari firman-Mu menjelang Natal ini, salah satu lagu Natal yang cukup terkenal. Biarlah melalui pembelajaran hari ini kami tahu bagaimana kami bersikap ketika kami menaikkan pujian ini. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tema hari ini adalah Joy to the World, ya, yaitu dunia gemar dan soraklah. Saya percaya setiap kita ketika kita mendengarkan judul lagu ini, itu sangat familiar sekali dengan kita, ya. Jadi lagu ini adalah lagu yang pasti kita nyanyikan setiap Natal, dan biasa dikatakan sebagai Christmas Carol. Itu salah satu lagunya adalah ini, Joy to the World atau Dunia Gemar dan Soraklah. Tapi tahukah saudara, kalau lagu Dunia Gemar dan Soraklah atau Joy to the World itu tidak ditulis sebagai sebuah lagu Natal. Karena dalam lagu ini tidak disebutkan tentang gembala, orang Majus, Bethlehem, malaikat yang bernyanyi. Dalam bentuk aslinya, itu tidak ada hubungannya dengan Natal. Itu bahkan tidak ditulis untuk menjadi sebuah lagu. Jadi Isaac Watts, penulis dari lirik lagu ini, adalah seorang penulis him yang terbesar di dalam sejarah. Dia menulis banyak sekali him, dan salah satu him yang paling terkenal yang secara tidak sengaja dituliskan yaitu lagu ini, ya. Pada tahun 1719, Watts menerbitkan satu kumpulan puisi, ya, dengan judul The Psalms of David. Ini adalah suatu kumpulan puisi di mana setiap puisi itu didasarkan pada sebuah mazmur. Dan dia bukan hanya menerjemahkan teks-teks perjanjian lama yang asli, yaitu dari mazmur itu dibuat puisi, tetapi dia sesuaikan setiap mazmur itu dengan merujuk lebih eksplisit kepada pekerjaan Tuhan Yesus seperti yang telah diungkapkan di dalam perjanjian baru. Nah, salah satu puisi itu adalah adaptasi dari Mazmur 98 ini. Puisinya itu adalah suatu paraphrase yang gembira, ya, dari Mazmur 98, yaitu Mazmur Daud tentang keselamatan, tentang pujian. Watts menafsirkan bahwa Mazmur ini adalah suatu perayaan tentang peran Tuhan Yesus sebagai Raja bagi gerejanya dan bagi seluruh dunia. Dan kemudian satu abad kemudian, yaitu pada tahun 1836, Lowell Mason menyusun melodi yang begitu memukau untuk syair ini. Sehingga melodi itu begitu pas banget dengan kalimat-kalimatnya. Sehingga lahirlah lagu Joy to the World, atau dalam bahasa Indonesia dikenal sebagai Dunia Gemar dan Soraklah, yaitu sukacita bagi dunia, ya, judul aslinya. Lagu Joy to the World ini berbeda dengan lagu Natal umumnya. Umumnya lagu Natal itu berdasarkan pada Injil Lukas pasal 2. Tetapi lagu Joy to the World ini diambil dari Mazmur 98. Dan dia melihat Mazmur 98 ini sebenarnya menunjuk kepada perjanjian baru. Nah, mari kita membaca bersama Mazmur 98. Kita baca keseluruhannya.
Mazmur 98 ayat 1. Mazmur, nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan, sebab Ia telah melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib. Keselamatan telah dikerjakan kepadanya oleh tangan kanannya, oleh lengannya yang kudus. Tuhan telah memperkenalkan keselamatan yang daripadanya, telah menyatakan keadilannya di depan mata bangsa-bangsa. Dia mengingat kasih setia dan kesetiaannya terhadap kaum Israel. Segala ujung bumi telah melihat keselamatan yang daripada Allah kita. Ayat 4. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Bergembiralah, bersorak-soraklah, bermazmurlah. Bermazmurlah bagi Tuhan dengan kecapi dan lagu yang nyaring, dengan nafiri, dengan sangkakala yang nyaring. Bersorak-soraklah di hadapan Raja, yakni Tuhan. Ayat 7. Biarlah gemuruh laut serta isinya, dunia serta yang diam di dalamnya. Biarlah sungai-sungai bertepuk tangan dan gunung-gunung bersorak-sorai bersama-sama di hadapan Tuhan, sebab Ia datang untuk menghakimi bumi. Ia akan menghakimi dunia dengan keadilan dan bangsa-bangsa dengan kebenaran. Nah, kalau kita melihat Mazmur 98 yang baru kita baca bersama ini, itu adalah satu mazmur pujian yang menantikan kedatangan Allah untuk memerintah umatnya. Tuhan Yesus memenuhi penantian dan pengharapan ini ya, ketika Dia datang ke dunia untuk menyelamatkan manusia dari dosa mereka ya. Dari ayat 2, ayat 3 dan juga kita melihat 8-9 dikatakan bahwa Dia akan datang kembali untuk menghakimi dunia dengan keadilan dan kebenaran. Jadi Mazmur 98 itu mazmur pujian yang untuk menantikan kedatangan Allah ya. Jadi kedatangan Allah itu baik yang pertama kali maupun yang kedua kali. Jadi yang orang-orang menantikan Tuhan Yesus memenuhi penantian yang pertama, yaitu kedatangannya yang pertama, datang menyelamatkan kita dari dosa. Tapi kita juga menantikan kedatangan Kristus yang kedua kali. Oh, Dia akan datang untuk menghakimi dunia dengan keadilan, dengan kebenaran. Nah, kalau kita melihat jadi keseluruhan ayat ini keseluruhan Mazmur ini kita diajak untuk praise Him ya. Berkali-kali kalau kita melihat kalimat kata-kata yang dipakai itu begitu kuat sekali. Praise Him. Karena promise, karena janjinya untuk menyelamatkan kita dan juga janjinya untuk datang kembali. Mazmur 98 ini kalau kita melihat dengan dua Mazmur sebelumnya, yaitu Mazmur 96, itu punya hubungan yang erat ya. Dan bisa dikatakan ada satu kesamaan, yaitu fokus pada God's kingship, yaitu fokus pada kerajaan Allah. Jadi Mazmur 96 dan 98 itu berfokus pada kerajaan Allah. Hanya berbeda di dalam struktur stansanya, itu pembagiannya. Dan juga Mazmur ini juga dikutip di dalam nyanyian Maria di dalam Perjanjian Baru ya. Jadi ada bagian kesamaan di mana Maria menyatakan kebesaran karya Allah, perbuatan Allah yang ajaib. Nah, kalau kita melihat dari Mazmur 98 ini ayat 1-3 kita melihat pemazmur itu memanggil bangsa Israel itu apa? Untuk memuji Tuhan yang telah menyelamatkan mereka di masa lampau. Dalam sejarah bangsa Israel, kita melihat berkali-kali Allah menyelamatkan mereka. Di sini dikatakan ayat 1, nyanyikan nyanyian baru bagi Tuhan. Nyanyian baru itu bukan berarti satu nyanyian yang tidak pernah dinyanyikan sebelumnya, tapi itu satu nyanyian yang merupakan satu respon terhadap situasi kondisi yang berbeda. Di setiap kita mengalami situasi atau kondisi yang berbeda, di mana kita melihat Allah turun tangan, campur tangan di dalam kehidupan kita. Dan sebagai responnya kita menaikkan satu nyanyian baru untuk suatu peristiwa, untuk sesuatu yang baru, yang perbuatan ajaib yang Tuhan telah lakukan. Nah, kita melihat juga di dalam ayat 1 dikatakan, dikerjakan oleh tangan kanan, oleh lengannya yang kudus. Jadi kita tahu bahwa tangan kanan itu atau lengan yang kudus itu menyatakan bahwa itu suatu
kuasa atau power of God ya. Allah itu dengan kemampuan, kesanggupan dia menyatakan kuasanya dengan kesungguhan, campur tangan di dalam kehidupan manusia. Dan di dalam ayat kedua kita melihat bahwa Tuhan memperkenalkan keselamatan daripadanya itu menyatakan keadilannya di depan mata bangsa-bangsa. Kita melihat Allah dengan kesungguhan kuasa tangan kanan kuasanya itu, dia menyatakan bagaimana proses dia menyelamatkan umatnya itu di depan bangsa supaya orang lain melihat dan tahu bahwa dia adalah Allah yang powerful, adalah Allah yang berdaulat, yang berkuasa. Dan juga yang ketiga kita melihat bahwa Allah melakukan proses atau perbuatan besar, perbuatan yang dahsyat, yang ajaib itu. Kenapa? Karena Allah selalu mengingat akan janji, kasih setia, kesetiaannya terhadap bangsa Israel. Berkali-kali mungkin bangsa Israel merasa Tuhan itu sudah melupakan kita. Ketika mereka di dalam penderitaan, penindasan, mereka berseru, mereka katakan, Tuhan engkau lupa kepada kami. Tapi di sini Mazmur ini mengingatkan, Allah tidak pernah lupa. Allah tidak pernah mengingkari kesetiaannya. Begitu pula dengan kehidupan kita sebagai umat percaya. Mungkin seringkali kita merasa, Tuhan itu lupa kepada saya. Tuhan kok tidak menolong saya. Tapi ayat ini mengingatkan kita, Allah kita adalah Allah yang mengingat akan janjinya, akan kesetiaannya, akan kasih setianya kepada kita. Dan dia tidak pernah melewatkan kita. Dan dia pasti menolong kita ya. Nah, di dalam bagian-bagian ini kita melihat pemazmur itu memanggil bangsa Israel, ayo mari nyanyikan satu nyanyian baru, shout to the Lord ya, shout with joy. Kenapa? Karena Allah kita itu adalah Allah yang seperti Allah. Seperti bagaimana? Di sini Allah dituliskan itu Allah yang menggentarkan, tetapi Allah yang penuh dengan kebenaran. Allah yang punya penghakiman yang mendatangkan keuntungan bagi umatnya, bagi orang percaya, tetapi juga menghancurkan musuhnya. Sebab itu kita harus sungguh-sungguh percaya, berpegang pada kasih setia Allah. Dan di dalam ayat kedua sekali lagi kita melihat ya, bahwa dikatakan bahwa tahtanya tegak sejak dahulu kala. Jadi dari kekal sampai kekal, Allah menyatakan keadilannya. Dan peraturannya itu sangat teguh. Baiknya itu sangat kudus untuk sepanjang masa ya. Dan ini menunjukkan apa? Bahwa Allah telah menjadi raja ya. Berpuluh-puluh abad yang lalu. Dia adalah raja dan dia sudah menjadi raja. Dan pada hari ini dia tetap adalah raja. Dan seluruh dunia akhirnya juga akan mengenali pemerintahannya ketika Kristus kembali sebagai raja, sebagai hakim. Seperti yang dikatakan oleh Rasul Yohanes di dalam Wahyu 19 ayat 6 dan 7 di sana dikatakan, lalu aku mendengar seperti suatu himpunan besar orang banyak, seperti desau air bah dan seperti deru guru yang hebat. Katanya, haleluya, karena Tuhan Allah kita yang maha kuasa telah menjadi raja. Mari kita bersukacita, bersorak-sorai, memuliakan dia. Dan kita melihat setiap kali dikatakan bahwa Yesus Kristus Allah kita, dia adalah raja. Dan selalu kita didorong, diajak apa? Mari kita bersukacita, bersorak, memuliakan dia. Jadi ajakan untuk bersukacita, bersorak, memuliakan dia itu tidak terlepas dari pengenalan kita akan siapakah Allah itu. Nah, kalau kita melihat juga tadi dikatakan tentang stansa ya. Dikatakan bahwa pasal ayat 1 sampai 3 ya tadi kita telah melihat ya 1 sampai 3 bahwa Allah itu dilukiskan adalah sebagai Savior, sebagai juru selamat. Bagaimana Allah telah menyelamatkan bangsa Israel berkali-kali. Dan kita percaya bukan hanya pada masa lampau, tapi masa kini. Dia juga menyelamatkan kita ya. Kalau kita melihat di dalam perjanjian baru, Yesus Kristus adalah juru selamat. Dia adalah Allah dan juga tetap menjadi Savior. Bukan hanya secara fisik tetapi spiritual kita. Kerohanian kita. Spiritual kita ya. Jadi dia adalah juru selamat.
kita. Jadi yang pertama ayat 1 sampai 3 kita melihat bahwa dia adalah Allah, dikatakan sebagai Allah Savior atau warrior ya, atau pemenang ya, yang telah menyelamatkan kita ya. Kemudian kita diingatkan kembali kepada ayat 4 sampai 6 yang telah kita bacakan bersama tadi. Dikatakan bersorak-soraklah bagi Tuhan, bergembiralah, bersoraklah, bermazmurlah. Ayat 5, bermazmur dengan kecapi-kecapi, dengan nafiri sangkakala, bersorak-soraklah. Nah, di sini kita diingatkan kembali sekali lagi bahwa karena kita mengenal Allah kita adalah Savior, adalah warrior, dan juga Allah kita adalah Raja. Jadi itu sebabnya kita diminta untuk bersorak-sorak bagi Dia. Ada satu respon ya. Dan di sini segenap bumi diminta untuk memuji Allah. Jadi hanya dengan suara itu enggak cukup, tetapi memakai berbagai macam instrumen ya, dipakai untuk memuji Allah. Kemudian ayat 7 sampai 9 dikatakan, biarlah gemuruh laut serta isinya, dunia serta yang diam di dalamnya. Biarlah sungai-sungai bertepuk tangan, gunung-gunung bersorak-sorai di hadapan Tuhan, sebab Ia datang untuk menghakimi bumi. Ia akan menghakimi dunia dengan keadilan dan bangsa-bangsa dengan kebenaran. Nah, di sini sekali lagi ya, kalau tadi bukan hanya umat Israel, seluruh bumi, tapi sekarang diminta untuk segala sesuatu, baik yang hidup maupun yang tidak hidup ya, dilukiskan seperti laut, sungai, itu semua diminta untuk bersorak-sorak. Menyatakan apa? Setiap kali berespon terhadap Allah, pujian sorak-sorak yang harus kita naikkan. Dan di sini dikatakan dalam ayat 9 bahwa Allah yang dikenal yang akan datang itu, Dia datang menghakimi dunia. Jadi sebagai apa? Sebagai judge, sebagai hakim yang akan datang. Jadi di sini Allah pemenang di masa lampau, dan raja di masa kini, dan hakim di masa depan. Nah, di sini kita melihat ketika Allah datang kembali, kita percaya Dia menghukum mereka menyakiti umatnya, orang-orang percaya. Dia akan memulihkan kembali kebenarannya, keadilannya yang telah dirusak oleh dosa. Dosa telah merusak dunia dengan berbagai hal yang jahat, termasuk penyakit-penyakit ya. Dunia ini telah dirusak oleh dosa. Tetapi ketika Allah datang kembali, Dia akan memulihkan seperti ayat yang 9 dikatakan. Dia akan memulihkan dengan kebenaran, dengan keadilannya. Jadi saudara yang kekasih, pemazmur mengingatkan kita. Pujilah Dia dengan sorak-sorai. Dan kita diingatkan bahwa Yesus Kristus Dia adalah Savior, Messiah atau King ya, dan Judge atau Hakim. Jadi mazmur ini memanggil kita untuk meresponi karya Allah, yaitu keselamatan yang telah Dia berikan kepada kita. Teman-teman pasti masih ingat ketika kita nonton satu pertandingan ya, ada yang katakan ketika pertandingan bulu tangkis atau apa ya, ketika Indonesia menang ya, itu banyak sekali orang yang berteriak ya. Kalau kita melihat satu pertandingan apa aja, apalagi tim favorit kita menang, biasanya kita sudah meloncat-loncat, berteriak-teriak ya. Nah, seperti itulah Tuhan mau kita memiliki satu semangat. Shout to the Lord, shout with joy. Nah, sebagai penutup, meskipun kita melihat latar belakang syair lagu Joy to the World dengan jelas menggambarkan Mazmur 798 ini, yaitu kedatangan Kristus kedua kali. Tapi ada korelasi antara kedatangan kedua dengan kedatangan pertama. Kedatangan kedua tidak dapat dimanifestasikan tanpa kedatangan pertama. Dan Natal itu bukan hanya suatu pencapaian pada masa lalu, pada masa 2000 tahun lalu, tapi juga menunjukkan kepada apa? Dengan kematian, kebangkitan, kenaikannya itu kita memiliki satu pengharapan akan kedatangan Kristus kedua kali. Jadi ada suatu sukacita, joy ya, di dalam masa menanti penggenapan pengharapan ini. Jadi visi dari Mazmur 98 ini
adalah membawa sukacita bagi semua orang. Kelahiran Yesus adalah awal dari misinya untuk menyelamatkan dunia. Dan dia akan kembali lagi suatu hari nanti untuk mengklaim kemenangan penuh atas kejahatan. Kepastian ini seharusnya meningkatkan sukacita kita. Joy to the world, sukacita bagi dunia ini. Dengan lirik dan melodi yang harmoni, membangkitkan semangat dan sukacita. Saudaraku, ketika kita memahami latar belakang dari lagu Joy to the World ini, dapat menolong kita dalam hal apa? Kita dapat memahami Mazmur 98 itu penuh dengan semangat, penuh dengan respon sorak-sorak. Kalau kita memahami background dari lagu ini, menolong kita dalam 3 hal. Yang pertama, ketika menyanyikan lagu ini, otomatis kita akan menyanyikan dengan satu wajah senyum, sukacita, joy. Bagaimanakah kita bisa menyanyikan satu joy dengan mulut yang ke bawah, ya, dan bibir yang ke bawah? Joy itu sesuatu yang sukacita. Jadi ketika menyanyikan lagu ini, pasti kita nyanyikan dengan senyum, dengan sukacita. Dan bukan hanya itu, dengan semangat. Backgroundnya dikatakan bersorak-soraklah. Jadi ada satu semangat mengatakan apa? Joy to the world, sukacita bagi dunia ini. Kenapa? Karena Kristus telah datang. Bukan hanya kelahiran, kematian, kebangkitannya. Kristus sebagai Savior, Juru Selamat kita. Tapi kita hidup dengan satu pengharapan. Yang kedua, ketika menyanyikan lagu ini, kita itu sedang mengabarkan kepada orang lain. Kita sedang mengabarkan pada dunia bahwa joy to the world, sukacita bagi dunia ini. Karena Kristus saat ini memerintah dunia ini. Dia adalah raja di atas segala raja. Dan ketiga, ketika menyanyikan lagu ini, kita ini sedang memberitakan pada dunia, let every heart prepare him room. Ingat enggak? Salah satu kalimat dari share lagu itu dikatakan apa? Let every heart prepare him room. Biarlah setiap hati menyediakan satu ruangan, membuka hatinya bagi Allah, bagi Kristus ya. Jadi saudaraku, bagi yang belum membuka hatinya, mari buka hati. Siapkan hati kita menerima Kristus, Savior, King, dan suatu hari lagi akan datang sebagai Judge ya. Mungkin kita memiliki begitu banyak kekhawatiran tentang apa yang terjadi di dalam hidup kita, tentang apa yang ada di dalam dunia ini. Mungkin kita begitu stres dengan kehidupan kita. Bahkan ketika Natal pun tidak ada joy lagi. Mari kita letakkan masalah, tanggung jawab kita pada Tuhan. Dan hidup dalam pengharapan, ada satu hope, pengharapan pada Kristus. Kita tutup dengan menyanyikan Joy to the World ya bersama-sama. Jadi kita coba, saya ingin melihat kita, setiap kita menyanyikan lagu ini ya. Saya memilih lagu yang, akhirnya muncul juga pada waktunya. Begitu dengar Roslisa mau bantu, langsung jadi ya. Nah kita akan menaikkan pujian ini bersama-sama, Joy to the World. Ingat ketika menyanyikan lagu ini ada 3 hal yang kita, sikap kita di dalam menaikkan pujian. Kita sedang mengabarkan bahwa ada sukacita untuk dunia ini.
Teman-teman yang kekasih, saya membeli lagu ini kenapa? Karena ketika dia menyanyikan, lagu ini banyak sekali versinya. Ketika saya membuka lagu Joy to the World itu, ada yang benar-benar mellow banget ya. Tapi di sini saya ingin mengajak teman-teman melihat bagaimana ketika menaikkan pujian dengan memahami latar belakang itu. Shout with joy to the Lord ya. Mari kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, ketika kami mengingat bahwa Engkau begitu mengasihi kami, sehingga Engkau datang ke dunia ini pertama kali. Engkau lahir, Engkau mati, Engkau bangkit, dan Engkau kembali ke surga. Dan kami percaya, sejak saat ini, sejak saat tersebut, kami hidup di dalam masa penantian. Ada suatu pengharapan di dalam kehidupan kami, bahwa Engkau akan datang sebagai Raja yang memerintah, sebagai Hakim yang agung. Biarlah Engkau menolong setiap kami ketika kami hidup di dalam masa penantian ini, khususnya setiap kali kami menaikkan pujian ini di masa Natal, mengingatkan kami bahwa Engkau adalah Juru Selamat, Engkau adalah Raja, dan Engkau adalah Hakim yang akan datang, yang kami nantikan. Sehingga apapun yang menjadi pergumulan kesulitan kami, bisa kami hadapi dengan memandang kepadamu, dengan ada satu hope di dalam Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.